kirim bola lagi ke dalam kotak penalti. Marcus, apakah sebuah penalti yang diberikan bagi PSIS Semarang? Ya, pemirsa, mulailah dia suasana di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, penuhi dengan warna biru yang merupakan warna kebanggaan dari PSIS Semarang. Jello atau Julio Lopez begitu santai para pemain dari PSMS Medan dan juga PSIS Semarang. Dan inilah dia PSIS Semarang asuhan Coach Satono Anwar. Ya, kita lihat memang tidak ada nama pemain yang kita tahu bahwa Joe Carlos sebagai pengatur serangan, dan kita lihat memang di sini Igor yang tadinya dinyatakan tidak bisa turun dan akhirnya turun mendampingi Lopez di depan dengan asuhan Martin Tau dan Ridwan di tengah. Kita lihat bagaimana ini adalah komposisi yang terbaik yang dimiliki saat ini oleh Satono Anwar. Ya, sebentar lagi juga kita akan bisa menyaksikan strategi apa yang akan diterapkan oleh Coach Freddy Muli bersama timnya Ayam Kinantan PSMS Medan. Akankah mereka menurunkan starting line up yang seperti biasa? Dan inilah dia PSMS Medan, asuhan Coach Freddy Muli. Ya, kita tahu bahwa apapun yang terjadi dengan PSMS Medan dalam laga mereka melawan Semarang pada sore hari ini, itu tidak akan menghambat laga mereka lapangan besar. Dan saya melihat satu keputusan yang sangat-sangat menarik dari Freddy Muli ketika dia tetap menampilkan the winning team. Dia menempatkan Saki sebagai tombak tunggal di sini, dan di belakangnya kita tahu ada James Kokolomel. Masih ada nama Denny Rumba, masih ada nama Indrianto Nugroho. Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Jatidiri Semarang, dan inilah dia kick off babak pertama. Sangat penting buat langkah mereka ini. Harrison, hampir saja tadi kita lihat bola masuk ke dalam gawang dari Marcus Harrison. Satu penyelamatan dari Marcus Harrison lewat sepak pojok yang dilakukan oleh Harry Salisbury. Iya, satu hal yang sangat menarik kita bagaimana di sini hampir saja miskomunikasi antara pemain dari PSMS Medan, dan untung saja dengan kecepatan refleks yang dimiliki Marcus. Dan kali ini bola oleh James Kokolomel. Saktiawan Sinaga kali ini berada dalam posisi yang cukup baik. Saktiawan Sinaga, sebuah tendangan Saktiawan Sinaga dan sebuah penyelamatan yang gemilang kembali dari seorang IKP. Kita melihat bagaimana bebasnya posisi dari Sakti, dan Sakti pun juga terkesan kurang maksimal memanfaatkan satu peluang yang sangat-sangat emas ini. Gawang, sebuah tendangan dari James Kokolomel dan kembali masih berada di pangkuan dari IKP, bola yang ditendang oleh James Kokolomel. Kita lihat Gustavo Cena cukup lepas kali ini, berikan umpan ke tengah, satu sundulan. Kita lihat baru saja kembali peluang bagi PSMS Medan. Sebuah sundulan dari James Kokolomel masih melenceng di samping kiri dari gawang Iko Bang Putra. Sebuah setup serangan yang saya pikir sangat-sangat bagus dari Cena, dan kita melihat bagaimana James Kokolomel. Saktiawan kali ini berikan bola kepada Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena kali ini, peluang tentunya bagi PSMS Medan. Gustavo Cena dan sebuah gol. Sebuah gol dari Gustavo Cena membuat Stadion Jatidiri terhenyak, terdiam sementara, dan berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan PSMS Medan atas tuan rumah PSIS Semarang. Iya, seperti yang tadi kita katakan bahwa bagaimana pemain-pemain dari PSIS justru bermain under pressure, dan kita lihat bagaimana justru Medan bisa bermain dengan lepas walaupun mereka sudah lolos ke dalam tempat besar maupun ke Superliga, dan disinilah yang harusnya lebih diwaspadai barisan pertahanan daripada Semarang. Kita lihat bagaimana satu kesempatan Cena melakukan syuting yang sangat-sangat akurat. Merubah arah dia ke sektor sebelah kanan kepada Jello. Jello kali ini berusaha menghandle bola. Bagaimana Jello mencoba melewati dari Mahyadi Panggabean. Kahudi Wahyu kembali. Cukup kosong kali ini posisi dari Martin Tau. Bola mengarah kepada Igor Joksimovic. Kahudi Wahyu, sebuah tendangan yang cukup keras tapi masih belum menemui arah yang sempurna ke arah gawang dari Marcus Harrison. Jello yang dituju. Masih Jello berusaha melewati Mahyadi Panggabean. Duel dua kapten kesebelasan di sore hari ini. Kita lihat bagaimana Jello masih sedikit kesulitan dia melewati Mahyadi Panggabean. Satu pengamanan kali ini bagi Igor Joksimovic. Sebuah tendangan yang masih terlampau lemah. Dan Kusnul Yakin kali ini kirim bola lagi ke dalam kotak penalti. Marcus Harrison. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi tentunya? Kita lihat. Apakah ini sebuah pelanggaran? Apakah sebuah penalti yang diberikan bagi PSIS Semarang? Kita tidak atau belum melihat secara jelas, secara persis scrimmage apa yang terjadi di depan gawang Marcus. Ini tidak sebuah umpan yang dilepaskan oleh Kusnul Yakin, dan praktis tidak ada pelanggaran yang berarti yang dilakukan oleh Marcus, dan Marcus kita lihat sangat-sangat clean dan sangat-sangat safe dalam
melakukan bola yang dilepaskan oleh Kusno Yakin. Tapi di sektor yang lain kita melihat bagaimana Jelo Dijatuhkan oleh Romy Diaz. terjatuh atau dijatuhkan oleh Romy Diaz Putra pada prosesi yang terjadi sebelum Markus menangkap bola yang dilepaskan oleh Kusno Yakin tadi itu. Sebuah penalti diberikan kepada PSIS Semarang dan Jelo akan menjadi sang eksekutor. Kita lihat bagaimana Panzer Biru dan juga Snacks memberikan dukungannya tentunya. Dan ternyata Jelo telah mencetak 6 gol sejauh ini melalui titik penalti, dan akankah ini menjadi gol yang ke-7 atau juga menjadi gol yang ke-17 secara keseluruhan bagi Jelo di sore hari ini di Stadion Jatidiri untuk bisa menyamakan kedudukannya atas PSMS Medan. Sebentar lagi kita menyaksikan, akankah Julio Lopez mampu mencetak gol? Jelo dan gol! 1-sama, super big match Liga Jurnalis Indonesia 2007. PSIS Semarang 1, PSMS Medan 1. Ya, satu penempatan yang sangat baik. Bagaimana kita lihat gerakan dari Markus ke sebelah kiri dan Julio Lopez menendang ke sebelah kanan, dan jelas kita lihat bagaimana kepintaran dan kita bisa, ya di sini kita sangat-sangat dingin eksekusi yang diambil dari Jelo, dan 1-1 untuk Semarang dan Medan. Saya pikir ini sebuah eksekusi yang dilakukan dengan sangat-sangat dingin, dan Jelo salah seorang eksekutor titik putih yang dikenal jarang gagal. Masih James Kokolomel, santai sekali kita lihat James Kokolomel mendribble bola. Masih James Kokolomel, sebuah tendangan. Kita lihat apa yang terjadi dengan barisan pertahanan dari PSIS Semarang. Belum punya roh yang bisa mewarnai tim mereka. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Usep Munandar terhadap Igor Joksimovic. Sudah lakukan kali ini Martin Tau. Masih kembali bola dengan aman. Tangkap oleh Markus Harrison. Langsung saja dorong dia menuju kepada Jelo. Kerjasama yang cukup baik kali ini. Jelo kali ini masih Jelo menguasai bola dalam kotak penalti. Jelo berikan bola. Sayang sekali tidak ada seorang pemain dari PSIS Semarang yang berada atau juga menyambut umpan yang dilakukan oleh Jelo tadi. Ya, saya pikir terlalu cepat juga buat seorang Jelo untuk melepaskan tendangan ketika teman-teman juga terlalu lambat. Masih Jelo mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri pertahanan PSMS Medan. Masih Jelo kali ini berhasil melewati Mahyadi Pangabean, tetapi harus terjatuh juga Jelo. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Mahyadi Pangabean. Ya, tidak begitu membahayakan, tapi apa yang dilakukan oleh Mahyadi paling tidak sudah mengurangi status advantage yang dimiliki oleh Jelo, dan saya pikir Martin akan lebih diduetkan dengan Jelo, dan Nunung diperankan sebagai seorang penyerang lubang karena dia memang memiliki kelas untuk itu. Umpan kali kepada Jelo. Kita lihat peluang pertama, sebuah tendangan. Martin Tau berperan sebagai striker saat ini, mendampingi Jelo. Jelo kepada Martin Tau kali ini. Masih Martin Tau coba melakukan solo run yang cukup keras kali ini, bola yang dikontrol oleh Martin Tau. Sebuah pelanggaran terjadi. Bagaimana tadi usaha yang dilakukan oleh Murphy Komunplay untuk memotong pergerakan dari Martin Tau. Akankah kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Setiono? Kita lihat wasit Setiono meminta kepada Murphy Komunplay untuk berdiri. Dan seperti tangan belakangnya sudah bersiap-siap sebuah kartu. Ya, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Setiono kepada Murphy Komunplay. Kita bisa melihat apa yang terjadi. Murphy masih tertawa dia mendapatkan sebuah kartu kuning. Iya, sebenarnya walaupun kita melihat bahwa memang indikasi bola mengenai dari kaki Murphy, namun gerakan tackle dari Murphy dengan kedua kaki sangat membahayakan, dan saya pikir dorong bola menuju kepada Zubairu. Masih Zubairu berikan bola ke dalam kotak penalti kepada Indrianto Nugroho. Indrianto kepada Zubairu, kembali peluang. Penyelamatan yang dilakukan oleh Markus Harrison. Terlalu pelan juga buat saya bagaimana Zubairu melepaskan sebuah tendangan atau umpan tarik dari Indrianto Nugroho. Kita lihat ini dia. Sebuah bola tarik dan Zubairu dalam situasi yang saya pikir lumayan bagus. Untuk sebuah peluang yang sangat matang di depan mulut gawang Markus. Tetapi bola yang di-flashing terlalu pelan. Peluang kembali kali ini melalui M. Ridwan. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Usep Munandar terhadap M. Ridwan. Tentunya peluang bagi PSIS Semarang untuk meraih gol di akhir babak pertama ini melalui tendangan bebas yang hanya berjarak 3 meter dari kotak penalti PSMS Medan. Bagaimana pergerakan dari M. Ridwan? Akankah Jelo akan mengambil tendangan bebas ini? Jelo, sebuah tendangan. Tipis saja berada di samping kanan gawang dari Markus Harrison. Ya, dan kali ini kita melihat bagaimana tingkat akurasi dari eksekusi tendangan bebas yang dilepaskan oleh Jelo.
melebar di samping kanan gawang Marcus. Bolanya dikirim ke dalam kotak penalti. Dan kali ini Bom Julian masih berhasil diamankan. Sebuah serangan balik melalui, kita lihat Indrianto. Baru saja wasit Setiono meniupkan peluit dan menandakan akhir dari babak pertama Super Big Bash Liga Jordan Indonesia 2007. PSS Semarang 1, PSS Medan 1.